Assalamualaikum. Apakah si mayit itu tahu tentang pasangan atau keluarganya di dunia yang dia tinggalkan? Dan apakah benar penghuni kubur itu jika dikuburnya diberi kenikmatan antara penghuni kubur itu saling berziarah walaupun kuburannya beda wilayah? Apakah pernyataan ini benar, Ustaz? Mohon penjelasannya, silahkan. Hufik, Bapak yang barusan bertanya, apakah orang yang mati di alam kubur mengetahui kondisi pasangannya di alam dunia? Istrinya, keluarga, istrinya nikah lagi enggak? Dengan siapa tuh nikahnya? Apakah begitu ya? Iya. Pertama, orang yang sudah dikuburkan bisa mendengar sebagian hal yang memang Allah perdengarkan di momen-momen tertentu, tidak di semua momen. Seperti ketika para pengantar ke kuburan sudah beres menguburkan lalu pulang ke rumahnya masing-masing, si mayit dibangunkan, dia mengetahui atau mendengar langkah-langkah kaki orang-orang yang menghantarnya. Hanya di momen itu. Tidak berarti dia itu mendengar seluruh suara di atas kuburannya selama dia di alam kubur, tidak. Karena apa? Karena proses yang harus dia alami setelah fitnah kubur. Setelah ditanya, ada dua kemungkinan, diazab atau dapat nikmat. Kalau sudah diazab, nggak akan bisa peduli dengan apapun yang ada di dunia, nggak mendengar, nggak melihat, nggak mengetahui, karena memang tidak memungkinkan. Alamnya beda dan kondisi dia tidak memungkinkan. Dia harus sedang mengalami azab yang sangat dahsyat. Jangankan di akhirat atau di alam kubur, di alam dunia orang sampai dipukuli habis-habisan babak belur. Apakah dia peduli bisa mendengar, melihat terhadap kondisi di sekelilingnya? Enggak, karena dia fokus harus menjerit, harus menahan rasa sakit, penderitaan yang dialami akibat azab kubur. Waliyadzubillah. Adapun orang yang memperoleh nikmat kubur, maka mereka sibuk dengan kenikmatan yang mereka rasakan di alam kubur. Tidak akan peduli lagi kepada urusan dunia yang riuh, yang bikin mumet, bikin stres, bikin pusing. Banyak gosip, banyak hoax, banyak keburukan yang terjadi. Ngapain begitu? Mengganggu nikmat kubur yang sedang dia rasakan, dia alami. Ya. Oleh karena itu, apakah penghuni kubur mendengar, melihat, mengetahui apa yang ada di alam dunia? Hanya di sebagian momen tertentu yang diterangkan oleh nas hadis yang sahih. Seperti ketika baru dibangkitkan, maka dia masih mendengar langkah-langkah suara orang yang mengantar. Iya, tapi hanya di momen itu, tidak berarti di setiap momen waktu yang dia jalani di alam kubur mendengar seluruh yang ada terjadi di dunia, tidak. Demikian juga ketika ada yang berziarah ke alam ke kuburannya lalu salam, dia mendengar dan menjawab salam. Hanya di momen itu, ya. Apakah para penghuni kubur bisa berziarah dengan sesama penghuni kubur yang lain, alam kubur yang lain? Kalau dia memperoleh azab kubur, waliyadzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita dari azab kubur, tidak bisa. Karena dia harus mengalami siksaan, azab yang dahsyat. Tidak ada waktu, dia tidak bebas. Tapi dia harus merasakan akibat dari perbuatannya ketika di dunia. Adapun orang yang memperoleh nikmat kubur diberi kebebasan, diluaskan di alam kuburnya sejauh mata memandang.
Termasuk apakah bisa saling berziarah? Iya, bisa. Karena mereka itu diberikan kebebasan. Dan ini diterangkan juga oleh Syekh Shalal Al-Fauzan di pertemuan yang kemarin yang sudah kita singgung. Oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah dibuat bab khusus tentang saling berziarahnya para penghuni kubur dengan sesama penghuni kubur yang lain. Walaupun tempat mereka dikuburkan di alam dunia jauh, yang satu di kota Bandung, yang satu di Surabaya, yang satu di Bandung, yang satu mungkin di Mekah atau di Madinah, yang ketika haji atau umrah meninggal di sana, dikuburkan di sana. Istrinya ada di sini, suaminya ada di sana. Istrinya meninggal di sini, suaminya meninggal di sana. Dua-duanya soleh dan solihah, dua-duanya memperoleh nikmat kubur. Apakah bisa? Ya. Yang jelas ada saling ziarah di alam kubur bagi orang-orang yang mengalami nikmat kubur, dan itu diakui oleh para ulama Ahlus Sunnah. Di antara Imam Al-Qurtubi tadi, di antara Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah juga dalam kitab Al-Irsyad fi ila Sahih Al-Tikar juga sudah kita singgung di beberapa pertemuan yang lalu. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat kubur. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan melindungi kita dari azab neraka dan azab. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa adzabin nar. Allahumma rzuqna husnul khatimah waj'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Ya, ini hari Jumat sore di saat mungkin doa insyaallah dikabul oleh Allah azza wa jalla. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Masukkan kami karena rahmat-Mu kepada surga-Mu yang penuh kenikmatan. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur dan azab neraka. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.